bisa dipakai dengan browser yang populer, Chrome, Firefox, dan Safari. Dan di situ user bisa memodel hierarchy mereka, dimension mereka, dan juga mereka bisa mereport dan membuat forecasting seperti itu kurang lebih. Di Indonesia sendiri memang ini mempunyai landscape yang cukup luas ya, karena nature dari cross domain tadi. Saya mungkin bisa ngasih beberapa contoh dari segi beberapa financial institution yang mereka memakai planning analytics ini, dan itu mereka juga karena ini berbasis dari user, jadi tentunya ada aja departemen yang membutuhkan, baik itu dari departemen untuk financial analysis atau untuk risk management atau untuk planning and budgeting, itu pasti ada departemen yang membutuhkan, dan itu kita mempunyai landscape yang cukup kuat di Indonesia. Saya bisa pakai bar chart, heat map, radar chart, Donald chart, misalnya. Jadi kita punya fleksibilitas dari segi how do we slice and dice the data, how do we report the data. Jadi kita bisa nggak stuck dengan pivot table yang seperti di Excel seperti itu. Dan memang kalau saya bicara mengenai main feature, sebenarnya ya ini adalah solusi yang dibutuhkan untuk mengaugmentasi user Excel. Kita harus consolidate lagi secara manual, harus dikonsolidasi lagi secara manual. Belum lagi dari segi auditability, siapa yang mengedit filenya, siapa yang mengupdate divisi itu, kapan diupdate terakhir. Lalu apakah itu update yang paling baru? Kalau misalnya kita update 3 kali sehari, kita kan juga mungkin kehilangan track mengenai siapa yang update pertama dan kedua di hari itu. Belum lagi dari segi security, belum lagi dari segi file size limitation, belum lagi dari segi error prone of the nature of Excel file, di mana kalau saya mempunyai formula yang saling interdependent, VLOOKUP yang saling interdependent, saya mungkin ada kesulitan kalau saya mengedit satu number, saya salah 1 0 aja, kurang 0, itu bisa merembet ke Excel yang lain, ke sheet yang lain, ke tab yang lain, begitu. Jadi ini bagaimana kita bisa mengaugment, solusi ini bisa dipakai di browser dan bisa dipakai di Excel juga. Jadi kita mempunyai plugin. Jadi kita mempunyai ribbon yang bisa dipakai di Excel, di mana di situ kita bisa mengimport data dimension tadi ke Excel. Yes. Jadi solusi ini akan tentu semakin penting dari segi bahwa apa yang tugas dilakukan ini itu dibutuhkan, baik itu untuk bahkan usaha kecil, usaha UKM dan semisalnya. Jadi kita nggak hanya bicara dari segi large organization ya. Yang namanya planning, budgeting, forecasting itu perlu karena memang ada banyak disruption terjadi. Kita baru melihat beberapa tahun terakhir ini apa yang terjadi dan apa efek yang di mana kita membutuhkan rapid adjustment. Bagaimana kita bisa melakukan rapid adjustment secara kolaboratif, secara holistik, kalau tidak menggunakan solusi semisal ini, karena data itu semakin tersebar. Ya, rata-rata orang itu punya 5 sampai 7 data warehouse. Rata-rata orang punya 500 data sources, baik yang on-prem maupun di cloud. Bagaimana kita bisa membuat planning yang akurat kalau datanya tidak diambil dari semua data yang relevan tadi? Bagaimana juga kita bisa membuat planning akurat kalau kita tidak berkolaborasi dengan semua departemen yang dibutuhkan, di mana hal ini memudahkan kita untuk melihat siapa yang harus mengerjakan, kapan, dan tugasnya apa. Jadi kita mempunyai namanya istilahnya guided work planning di sini. Jadi kita bisa kolaborasi, kita oper ke sales, kita oper ke marketing, kita oper ke divisi lain. Mereka sudah selesai, numbernya udah di enter, ayo kita formulat condition. Jadi tool ini memudahkan kita untuk melakukan adjustment sesuai dengan bisnis landscape lah, ya, sesuai dengan market yang ada saat ini. Karena kita bisa kolaborasi dan kita bisa mengambil data dari sumber yang manapun, seperti itu. IBM mempunyai beberapa macam offering untuk hal ini. Jadi kita selalu mempunyai apa yang namanya on-premise solution ya pastinya. Dan on-premise solution itu bisa dipakai di environment server klien tersebut. Dan kita juga mempunyai solusi yang di hosting di IBM Cloud, di mana itu akan selalu diupdate ke versi terbaru, di-maintain oleh IBM team dari segi admin dan sistem maintenance ya. Ada juga yang paling terbaru adalah bagaimana solusi ini bisa sedia di AWS Marketplace. Karena AWS adalah partner kami juga. Sekarang solusi ini bisa diakses melalui solusi yang di atas SaaS di on AWS. Begitu. Jadi solusinya ada banyak. Silakan mau pilih yang perpetual, subscription, on-prem maupun di on cloud.